dekat. Sebelumnya kayak berada di taman bunga, kayak membuat semua wanita berhalu, hampir nyampe langit, runtuh karena ending di episode 9. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap semangat dalam beraktivitas. Nah, sekarang ini siapa yang nggak tahu tentang satu drama yang sedang hits, yang dibintangi oleh aktor termahal dengan harga 2,3 miliar per episode? Yaps, it's okay to not be okay. Nah, drama ini lebih mengemukakan sisi psikologis. Drama ini mengisahkan tentang dua orang yang memiliki latar belakang pekerjaan yang berbeda, yaitu ada Gang Tae yang menjadi seorang perawat di rumah sakit jiwa, sedangkan ada juga Ko Moon Young yang menjadi seorang penulis cerita anak yang terkenal. Walaupun dengan latar belakang luka emosional yang berbeda, justru itu yang mampu membuat mereka saling menyembuhkan luka satu sama lain. Drama ini tayang setiap hari Sabtu dan Minggu, dan saat ini udah sampai episode 9, baru aja tayang tadi. Kali ini aku mau mereview episode 9 dan dijamin nggak ada spoiler sama sekali. Oke? Keep on watching! Nah, jadi tadi sementara nonton, aku juga tulis poin-poin yang bisa aku review, dan saat ini aku akan kasih tahu ke kalian. Nah, jadi setelah sebelumnya di episode 8, si Gang Tae sempat diskors melakukan suatu tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran oleh rumah sakit. Di sini orang-orang jadi bingung karena bukannya dia sedih, tapi justru dia malah senang. Kalau menurut aku itu karena ada dua. Yang pertama, itu karena dia udah mulai bebas melakukan apa yang dia inginkan, dan yang kedua karena dihukum atau mendapat hukuman dari pihak rumah sakit itu bukan pertama kalinya terjadi dalam riwayat pekerjaan Gang Tae sebagai seorang perawat. Untuk tema dari episode yang ke-9 yaitu Raja Bertelinga Keledai. Aku tadi udah sempat baca, terus di dramanya juga dijelaskan, tapi intinya cerita Raja Bertelinga Keledai ini mau menyampaikan kalau menyimpan rahasia itu bisa menjadi derita. Kalau di episode 8, episode sebelumnya, mereka masih saling memendam perasaan, tapi justru di episode 9 ini, perasaan Gang Tae udah lebih jelas ditunjukkan ke Ko Moon Young atau penulis Ko. Emang dari dulu, si Gang Tae udah menyukai si penulis Ko, tapi dia nanti menyadari dan mulai menunjukkan perasaannya pada episode ke-9 ini. Dan jujur, di episode ke-9 ini lebih menguras emosi, lagi naik roller coaster. Jadi yang pertama kita senang, dalam artian senang bahagia. Terus yang kedua kita tertawa karena beberapa bagian yang lucu, di antara si Moon Young yang lebih berani, sedangkan Gang Tae di sini sifatnya polos. Jadi ketika mereka berdua itu, kedua karakter itu bertemu, maka ada beberapa part yang ujung-ujungnya jadi lucu. Episode 9 ini lebih menunjukkan tentang cara kita untuk melepas beban kita melalui bercerita. Di sini untuk setiap karakter kayak udah lebih menunjukkan sikap yang terbuka. Yuri sama CEO dari penerbit buku-bukunya Ko Moon Young, Gang Tae dan Sang Tae yang sudah semakin terbangun hubungan emosionalnya. Di sini juga dua orang yang sebelumnya yaitu Ko Moon Young dan Yuri sekarang udah kayak lebih mengevaluasi diri satu persatu. Apalagi Ko Moon Young dan Gang Tae, wah mereka menjadi semakin dekat banget di episode 9 ini. Cerdasan penulis Ko Moon Young dalam mengatur situasi itu cerdas banget. Dia cenderung selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Salah satunya Gang Tae. Gang Tae juga bisa lebih melepas bebannya, sangat terbantu oleh Ko Moon Young, dan ada beberapa pasien-pasien di rumah sakit justru mereka bisa melepaskan beban mereka karena terbantu oleh Ko Moon Young. Kalau menurut aku, ini selain karena Ko Moon Young emang cerdas, tapi semua itu kayak udah pernah dia lewati. Jadi dia sangat paham apa yang seharusnya dilakukan. Dan selanjutnya membahas tentang kostum. Mungkin kita melihat di sini ada 3 perbedaan yang paling mencolok antara pemeran-pemeran. Oh my god, my brother. Maaf, ini aja udah jam berapa nih? Udah jam 12.48 Wita, udah hampir jam 1. Habis aku nonton, aku langsung buat review dan adikku udah tidur. Ada 3 perbedaan yang sangat jelas dalam cara berpakaian yang secara tidak langsung menunjukkan sifat atau karakterisasi dari 3 pemeran ini. Yaitu yang pertama ada Gang Tae. Mungkin kita lihat kenapa baju-bajunya itu terus, kesannya nggak modis, walaupun oh my god, dia pakai apapun tetap ganteng. Lihat dari pertama, Gang Tae ini memiliki beban atau tanggung jawab yang paling besar. Walaupun dia adalah seorang adik, dia harus menjaga kakaknya yang penyakit autisme.
Jadi dia kayak nggak punya waktu untuk mengurus dirinya sendiri. Kedua, ada penulis Komun yang oh my god, fashionnya, stylenya, juara memang. Tapi kalau misalnya kita lihat gaya-gaya berpakaiannya itu kayak tahun-tahun berapa ya, tahun-tahun 90-an. Jadi pakai topi yang besar, terus kayak kesannya unik gitu. Di episode 9 ini terjawab pesan psikologis dia menggunakan pakaian-pakaian tersebut lebih ke melindungi diri. Terus yang ketiga itu Sangte, kakaknya Gangte yang merupakan seorang berpenyakit autisme. Ini kostumnya pertama bergaris-garis, mungkin karena itu menunjukkan kalau dia adalah seorang yang memiliki penyakit autisme, sehingga garis datar itu berarti harus diatur, itu kalau menurut aku. Nah, terus kenapa aku bilang mereka mulai menunjukkan kecocokan? Karena di sini Gangte yang sebelumnya orang yang memang sangat terkendali, orang yang tenang, orang yang calm, tiba-tiba menjadi orang yang ekspresif dan mulai seperti menemukan jati diri yang sesungguhnya. Justru dia menjadi orang yang tidak bisa menahan diri atau menahan emosi. Sedangkan Komun Young dari sifatnya yang sebelumnya agresif, yang sebelumnya kejam, yang harus langsung membalas, justru menjadi lebih bisa menahan diri dan terkendali emosinya. Nah guys, aku udah bilang episode 9 merupakan episode yang kayak naik roller coaster. Pertama kalian senang, tertawa, bahagia, merasa lucu, dan di akhir episode merasa sedih banget. Karena di sini merupakan puncak emosi dari Gangte dan Sangte yang dulunya kalem, tenang, dan boom, tiba-tiba meledak di akhir episode. Nah, berkaitan dengan judul di episode 9 yaitu Raja Bertelinga Keledai, akhir episode diceritakan Sangte mengeluarkan juga seluruh beban, seluruh unek-unek yang ada di pikirannya itu dengan cara bercerita. Tapi justru ketika Sangte mulai bercerita ke orang lain, gimana ya, mau bilang salah, enggak, justru menyakiti hati Gangte yang dari awal berusaha menjaga, berusaha menjamin perasaan, melakukan segalanya, bahkan dia nggak memanggil orang lain dengan sebutan Hyung karena dia merasa satu-satunya kakak yang dia miliki hanyalah Sangte. Terus di sini karena Sangte melakukan atau menceritakan hal yang di luar dugaan, maka membuat Gangte di situ menangis. Kalian bisa lihat di gambar ini, oh my god, Gangte di situ menangis oleh Oppa. Dia menangis kayak bukan hanya menangis sedih, tapi itu bercampur dengan perasaan gimana ya, rasa tidak diterima, merasa sia-sia, semua usahanya kayak jadi sia-sia karena semua beban yang dipendam oleh Sangte. Oh my god, aku aja yang sebelumnya ceritain ke kalian tenang-tenang amat, tenang-tenang banget, jadi ikutan emosi karena ending dari episode 9 yang pokoknya kalian wajib banget nonton, oh my god. Dan episode 9 yang sebelumnya kayak berada di taman bunga, kayak membuat semua wanita berhalu, hampir nyampe langit, runtuh karena ending di episode 9. Lihat review di episode 10, di situ kayak trauma mereka kembali. Trauma yang dulunya, yang sebelumnya udah hampir sembuh, muncul kembali. Oh my god, kalian harus lihat ekspresinya si Gangte, kayak bikin sedih banget. Pokoknya dari sini, dari episode 9 ini aku belajar, jangan pernah kita menahan emosi. Menahan emosi yang dalam hal ini memendam, lebih memilih memendam daripada menceritakan. Karena kayak gini, jangan sampai itu justru menjadi bom waktu yang akhirnya memakan kita, yang akhirnya meledak di waktu yang tidak kita inginkan. Oke, sekian video dari aku. Kalau kalian juga punya pendapat sendiri, bisa kalian taruh di kolom komentar. Jangan lupa terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Aku Stella Ina Sagai dan semoga bermanfaat.